November 1918. Perang untuk mengakhiri semua perang sedang mendekati akhirnya saat senjata di front barat mulai terdiam. Selama 4 tahun sebelumnya, tentara Kaisar Jerman Wilhelm II telah menerobos masuk ke Perancis dan Belgia dengan tembakan dan bombardemen, tetapi tertahan dari kemenangan total di balik garis parit dan kawat berduri. Perancis berhasil bertahan, tetapi tanahnya terluka dan rakyatnya merasa tersesat seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Maka ketika perang kembali mengancam, Perancis bersumpah bahwa mereka akan siap menghadapinya. Dengan memanfaatkan waktu yang diberikan oleh apa yang disebut perang palsu, yaitu periode setelah invasi Polandia dan sebelum Hitler menyerang ke barat, mereka bersama sekutu Inggris mereka memperkuat pertahanan dan bersiap untuk menjaga agar elang Jerman tetap berada di timur perbatasan bersama mereka. Namun, meskipun telah melakukan persiapan ini, Führer Adolf Hitler hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 bulan untuk memaksa Prancis meminta perdamaian. Dalam episode ini, kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang mengarah pada invasi Prancis, menelaah strategi kedua belah pihak, dan mencatat kejatuhan Prancis di bawah cengkeraman Nazi. Selamat datang di Wars of the World. Sang Führer, Adolf Hitler, tidak meragukan bahwa jika bangsa Jerman ingin mencapai takdir mereka, bukan hanya sebagai kekuatan dominan berikutnya di dunia, tetapi juga sebagai ras unggul, yang paling murni dan terbaik dari umat manusia. Maka perang dengan kekuatan lama seperti Inggris dan Prancis hampir tidak bisa dihindari. Bahkan ketika London dan Paris mengalah saat ia melepaskan belenggu perjanjian Versailles, Anschluss dengan Austria, dan aneksasi Sudetenland, Jerman sedang mempersiapkan diri untuk perang, dengan mengetahui bahwa pada akhirnya kekuatan-kekuatan ini harus bangkit dan bertindak melawannya. Rencana Hitler mencakup program persenjataan kembali, ekonomi yang dibentuk ulang untuk perang, dan kemandirian yang lebih besar dalam produksi pangan. Dengan latar belakang ini, para perencana Jerman menyarankan Hitler untuk tidak mengambil tindakan apapun yang dapat menyebabkan perang sebelum rencana mereka dapat terwujud, yang mereka perkirakan akan terjadi sekitar tahun 1945. Namun, ambisi Führer tidak dapat dibendung, sehingga ketika ia menginvasi Polandia pada 1 September 1939, hal itu menjadi pemicu terakhir bagi London dan Paris, yang merasa bahwa sudah cukup, dan akhirnya mereka menyatakan perang terhadap Reich ketiga. Namun, pernyataan perang mereka tidak banyak berpengaruh untuk menghentikan laju Wehrmacht Jerman ke arah timur menuju Polandia. Sekarang tujuan utama Sekutu Barat adalah menahan Hitler agar tidak bergerak lebih jauh, terutama ke Perancis sendiri, karena kedua negara yang saling berseberangan itu memiliki perbatasan darat yang panjang satu sama lain. Meskipun ada laporan dari Polandia yang menggambarkan kampanye kilat yang melibatkan tank dan pesawat terbang, bekerja secara bersamaan untuk menerobos garis pertahanan dan merebut sasaran-sasaran penting dengan cepat. Atau untuk mengisolasi formasi tentara Polandia, pendapat yang berlaku di antara para pemimpin Perancis khususnya, adalah bahwa ketika tentara mereka akhirnya bertemu dengan Wehrmacht Jerman dalam pertempuran itu akan dengan cepat berubah menjadi jenis peperangan statis seperti perang sebelumnya. Mereka beralasan bahwa taktik Jerman yang dikenal sebagai Blitzkrieg hanya berhasil di Polandia karena angkatan bersenjata Polandia tidak sebaik dipersiapkan dan diperlengkapi seperti tentara Inggris atau Prancis. Mengingat kehancuran yang ditimbulkan oleh perang besar terhadap Prancis, para pemimpin Prancis kali ini bertekad untuk menjaga garis depan tetap di sepanjang perbatasan mereka agar sebanyak mungkin wilayah negara mereka terhindar dari kehancuran perang dan untuk mengurangi biaya pembangunan kembali setelahnya. Dan untuk tujuan itu, Prancis membangun jaringan posisi pertahanan yang membentang dari perbatasan Belgia di sepanjang perbatasannya dengan Jerman dan berakhir di Laut Mediterania. Dijuluki garis Maginot sesuai nama Menteri Perang Prancis André Maginot, propaganda Prancis menggambarkan benteng-benteng ini sebagai garis pertahanan yang tersambung tanpa putus dan tidak dapat ditembus oleh pasukan manapun yang datang dari timur. Namun, kedua klaim tersebut tidak benar. Faktanya, ada banyak bagian di mana rintangan alami dianggap cukup sehingga pembangunan pertahanan tidak diperlukan. Sementara jalur invasi yang diperkirakan justru mendapatkan sebagian besar sumber daya sehingga beberapa wilayah lain menjadi relatif kurang dipertahankan.
Namun mungkin kegagalan paling krusial dari garis pertahanan tersebut adalah bahwa perbatasan Belgia sebagian besar diabaikan. Menyadari bahwa ia telah membuat sekutu barat tak punya pilihan, Hitler ingin menyerang Prancis segera setelah penaklukannya atas Polandia berhasil diamankan, sebelum akhir tahun 1939, dengan harapan dapat memanfaatkan fakta bahwa Inggris dan Prancis saat itu masih dalam proses memobilisasi pasukan mereka. Hitler khawatir jika Prancis dan Inggris memiliki waktu untuk benar-benar bersiap, mereka bisa menyerang ke timur melawannya dari balik perlindungan garis Maginot. Dan dia tahu bahwa setidaknya di atas kertas, tentara Jerman masih kalah secara teknis dan jumlah dibandingkan dengan kekuatan gabungan London dan Paris. Yang keduanya juga meminta bantuan dari kekaisaran mereka untuk menyediakan pasukan dan perlengkapan. Namun, sang Führer sebenarnya tidak perlu khawatir karena dia tidak tahu bahwa para pemimpin Prancis tidak berniat melancarkan serangan besar pada saat itu, menganggap tindakan seperti itu terlalu berisiko. Sebaliknya, mereka mengambil langkah hati-hati dengan bertaruh bahwa Hitler akan menyerang lebih dulu. Pasukannya akan kelelahan saat mencoba melewati jalur invasi yang diperkirakan, yang sekarang dijaga ketat oleh bagian terpadat dari garis Maginot. Bahkan, beberapa pemimpin Prancis percaya bahwa akan membutuhkan waktu hingga 3 tahun setelah dimulainya permusuhan untuk cukup melemahkan Jerman. Waktu selama itu cukup untuk melemahkan Jerman ketika mereka berusaha menembus garis pertahanan itu. Ditambah kampanye pengeboman udara sekutu terhadap industri Jerman, sebelum akhirnya mereka dapat keluar dari balik benteng pertahanan mereka dan bergerak ke Berlin. 3 faktor akan meredam ketidaksabaran sang Führer. Pertama, musim dingin tahun 1939 dan 1940 sangat buruk untuk wilayah tersebut, yang hanya akan menghambat kemajuan pasukannya. Kedua, sebuah pesawat yang membawa rancangan awal rencana invasinya jatuh di Belgia pada Januari 1940, memaksanya untuk memikirkan ulang rencana serangannya, karena ia yakin orang Belgia pasti telah menemukan rencana tersebut dan membagikannya kepada musuh-musuhnya. Akhirnya, ada dampak dari garis Maginot itu sendiri. Semua orang di lingkaran dalam Hitler tahu bahwa meskipun ada kekurangan dalam perancangannya, garis Maginot akan sangat sulit untuk ditembus, dan bahkan jika Wehrmacht berhasil menembusnya, itu akan sangat merugikan Jerman. Hitler kemudian beralih kepada Jenderal Erich von Manstein dan meminta pendapatnya tentang bagaimana mereka seharusnya melanjutkan. Von Manstein mengusulkan rencana yang berani namun berisiko, yang melibatkan invasi ke negara-negara netral dataran rendah seperti Belgia, Belanda, dan Luksemburg. Dari mana mereka kemudian bisa menyerang ke selatan menuju Prancis. Ini secara efektif mengapit garis Maginot dari sayap dan memungkinkan pasukan Jerman mengalir masuk ke belakangnya, membuat Prancis kacau balau. Rencana von Manstein melibatkan 3 divisi panzer beroperasi secara semi-independen, menyerang lebih dulu dari pasukan utama dan didukung oleh Luftwaffe untuk mengacaukan dan membingungkan pihak sekutu. Ini adalah strategi yang jauh lebih ambisius dibandingkan bahkan yang digunakan di Polandia, dan rencana ini mendapat penolakan dari para jenderal yang berpikiran lebih konservatif. Bahkan Hitler pun memiliki keraguan, tetapi sebagai sosok yang memang dikenal suka mengambil risiko, dia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada rencana von Manstein, dengan berpikir bahwa jika pasukannya berhasil melakukannya, dia bisa memenangkan perang dalam hitungan minggu. Sementara itu, Hitler terpaksa mengalihkan usahanya ke utara, karena baik Berlin maupun London mulai melirik Skandinavia dan bagaimana wilayah itu dapat memengaruhi upaya perang mereka masing-masing. Hal ini mendorong Hitler untuk mengizinkan invasi ke Denmark sebagai batu loncatan untuk invasi ke Norwegia. Untuk mengamankan pengiriman biji besi penting melintasi Baltik dan mencegah Inggris memblokade pelabuhan Jerman, sekaligus menyediakan pangkalan bagi kapal selam Jerman untuk mencekik jalur pelayaran Inggris. Denmark jatuh dalam 1 hari pada 9 April 1940 dan upaya sekutu untuk melindungi Norwegia gagal secara tragis. Dampaknya mengguncang pemerintahan Inggris, membuat Perdana Menteri Neville Chamberlain mengundurkan diri dan digantikan oleh Winston Churchill. Pada Mei 1940, rencana pertempuran Jerman berada di tahap akhir persiapan dan terdiri dari 2 elemen yang berbeda, yaitu Vollgelb atau Case Yellow yang akan memulai dorongan ke barat, kemudian diikuti oleh Vollrot atau Case Red yang akan menyelesaikan tugasnya. Tujuan dari Case Yellow adalah untuk memancing pasukan utama sekutu ke Prancis Utara dan Belgia, di mana pasukan Jerman kemudian dapat bergerak untuk mengepung mereka dengan manuver penjepit klasik. Sayap utara dari penjepit ini akan terdiri dari 2 serangan utama melalui Belgia dan Belanda. Yang keduanya diperkirakan akan dikuasai dengan relatif cepat, seperti yang terjadi di Denmark.
Namun, penjepit selatan akan datang melalui Luxembourg melewati hutan Ardennes, sebuah wilayah yang dijaga dengan buruk karena para perencana Prancis beralasan bahwa medan tersebut tidak dapat dilalui oleh formasi lapis baja Jerman yang besar. Setelah penjepit-penjepit itu berada di posisinya, pasukan Jerman, dengan menggunakan tank, artileri, dan kekuatan udara yang sangat terkoordinasi, akan mengisolasi pasukan sekutu ke dalam kantong-kantong, di mana mereka kemudian bisa dihancurkan hingga menyerah. Sebelum Jerman maju lebih jauh, mereka mengulangi taktik ini ketika menghadapi unit-unit sekutu lainnya, memaksa tentara Prancis dan pasukan ekspedisi Inggris atau BEF mundur ke arah Selat Inggris dan mengalami kekalahan. Untuk Case Yellow, Jerman telah menyiapkan sekitar 3 juta prajurit yang dibentuk menjadi 157 divisi. 135 dari divisi-divisi ini akan digunakan dalam serangan utama, termasuk 42 divisi cadangan. Jerman memiliki lebih dari 7.000 meriam lapangan serta hampir 2.500 tank dan kendaraan tempur lapis baja. Meskipun jumlah ini kurang dari setengah total yang dimiliki oleh Inggris dan Prancis jika digabungkan. Berlawanan dengan kepercayaan populer setelah pertempuran, sebagian besar tank Jerman yang digunakan adalah Panzer model lama, yang umumnya kurang unggul dibandingkan tank seperti Mathilde milik Inggris dan Somoua S-35 milik Prancis. Namun, dalam unit lapis baja khusus mereka, Jerman memanfaatkan kendaraan mereka dengan jauh lebih baik, dan koordinasi mereka dengan unit udara serta artileri mampu mengimbangi kekurangan teknis mereka. Dengan rencana yang sudah disusun dan persiapan yang telah selesai, Jerman melancarkan serangan pada 10 Mei 1940. Kecepatan serangan tersebut mengejutkan semua orang, bahkan terkadang termasuk Jerman sendiri. Dan hal itu segera menciptakan gelombang pengungsi yang mencoba melarikan diri ke barat dari pertempuran, memenuhi jalan-jalan dan rel kereta api, yang justru semakin menghambat upaya sekutu untuk mengerahkan kembali pasukan mereka secara efektif. Namun demikian, hanya 48 jam setelah serangan dimulai, kedua belah pihak bertemu dalam apa yang akan menjadi pertempuran lapis baja besar pertama dalam perang ini. Ketika Korps Angkatan Darat ke-16 Jerman mendapati jalannya terhalang oleh Korps de Cavalerie Prancis di dekat Hanut, Belgia, yang sedang berusaha bergabung dengan pasukan Inggris. Kedua belah pihak menggunakan sekitar 600 tank masing-masing, tetapi Jerman memiliki keunggulan jumlah dalam infanteri. Pertempuran yang terjadi berakhir tanpa hasil yang jelas secara taktis, di mana Jerman tidak mampu menghalangi Prancis untuk bergabung dengan sekutu Inggris mereka. Namun, Prancis kehilangan tank 2 kali lebih banyak dibandingkan Jerman. Sementara itu, di udara, Jerman meraih kesuksesan besar. Pesawat tempur Messerschmitt Bf-109E milik Luftwaffe terbukti lebih unggul baik dalam performa maupun penggunaan taktis dibandingkan pesawat tempur Inggris maupun Prancis. Dan mereka membantai pesawat pengebom sekutu yang terbukti sangat kurang perlindungan, di mana tidak jarang seluruh skuadron sekutu hilang dalam 1 hari saja. Sementara itu, pesawat pengebom Jerman terbang melewati garis Maginot untuk menyerang pangkalan udara sekutu dan mengganggu pergerakan bala bantuan. Tanpa diragukan lagi, pesawat yang menjadi simbol gaya perang Blitzkrieg berkecepatan tinggi adalah pesawat pengebom tukik Junkers Ju-87 Stuka. Dengan penampilannya yang mengancam, hampir seperti burung bangkai, dan kemampuannya yang luar biasa untuk menukik hampir secara vertikal guna menjatuhkan bom ke sasaran sekecil tank, Stuka menjadi salah satu senjata Jerman yang paling ditakuti dan merupakan salah satu kunci keberhasilan Jerman. Untuk memaksimalkan penggunaan pesawat pengebom dan artileri mereka dalam mendukung pasukan, Jerman melengkapi jauh lebih banyak unit mereka dengan radio dibandingkan dengan sekutu. Yang, selain membantu mengordinasikan serangan udara, juga berarti bahwa Komando Tinggi Jerman dapat memiliki informasi terbaru tentang apa yang terjadi di medan perang. Pada 13 Mei, Jenderal Erwin Rommel, yang kelak dikenal sebagai Rubah Gurun, memimpin divisi Panzer ke-7 menyeberangi Sungai Meuse dekat Danan, Belgia, dan dengan cepat membangun kepala jembatan di tepi barat. 2 hari kemudian, di sayap selatan, Jenderal Heinz Guderian mulai menembus garis utama Prancis di Sedan dan memulai serangannya menuju Selat Inggris. Komandan Jerman terkejut dengan betapa cepat kemajuannya berlangsung, sehingga Komando Tinggi Jerman kadang-kadang meminta agar dia memperlambat laju serangan agar rantai logistik Jerman bisa mengejar. Dan untuk mencegah mereka menciptakan tonjolan yang bisa saja ditembus oleh sekutu dari belakang unit-unit terdepan dan memutus mereka dari bala bantuan. Ini adalah taktik yang telah mereka gunakan dengan sangat baik sejauh ini. Namun demikian, pada 20 Mei, Guderian mencapai Selat Inggris. Dan dengan melakukan itu, ia secara efektif telah memisahkan pasukan sekutu menjadi 2, dengan sebagian besar pasukan Prancis di selatan dan BEF, 3 pasukan lapangan Prancis, serta sisa-sisa pasukan Belgia di utara.
Mengingat BEF telah dikepung, komandannya Jenderal Viscount Gord merasa bahwa evakuasi melintasi selat adalah satu-satunya pilihan nyata yang tersisa baginya, agar BEF tidak dihancurkan. Dan akhirnya, Inggris mulai merencanakan pelarian mereka, yang membuat banyak sekutu Prancis marah, karena satu-satunya pelabuhan yang cocok untuk evakuasi seperti itu yang masih dikuasai sekutu hanyalah Dunkirk. Namun, meskipun mereka berhasil, Jerman masih menghadapi perlawanan sengit di beberapa daerah, di mana Inggris dan Prancis mampu mengatur diri mereka secara efektif. Seperti di Arras, sebuah kota di tepi dataran Flanders, yang merupakan medan ideal untuk pengerahan formasi besar tank. Pada 21 Mei, pertahanan kota berada di tangan Mayor Jenderal Harold Franklin dari Inggris, dengan divisi infanteri ke-5 dan ke-50 Inggris didukung oleh 74 tank dari Brigade Tank Angkatan Darat ke-1 dan beberapa tank tambahan dari Prancis. Franklin memilih untuk menyerang garis Jerman di wilayah operasinya dengan melancarkan serangan menggunakan 40 tank yang sebagian besar terdiri dari tank Matilda Inggris, yang memiliki lapisan baja yang sangat baik, memaksa Jerman untuk mengarahkan meriam anti pesawat berkecepatan tinggi dari sasaran udara ke garis horizon guna melawan mereka. Menjelang senja pada tanggal 21, pasukan Inggris telah maju sejauh 10 mil ke garis Jerman, menangkap 400 tentara dan berhasil menghancurkan banyak tank serta kendaraan Jerman. Sayangnya, kemenangan itu tidak bertahan lama, dan keesokan harinya, dengan pasukannya terkepung, Franklin terpaksa memerintahkan anak buahnya untuk ikut mundur ke pantai. Namun, Komando Tinggi Jerman terpaksa memperhatikan aksi ini, membuat mereka menyadari bahwa BEF masih merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan. Dan dengan mereka yang dengan cepat kehabisan wilayah Prancis untuk mundur saat bergerak menuju kanal, para pemimpin Jerman mulai menerima kenyataan bahwa ketika mereka pada akhirnya harus bertempur melawan BEF di Dunkirk untuk menghancurkan mereka dan memaksa Inggris berdamai, pertempuran itu akan menjadi sangat merugikan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan pemikiran inilah, Kepala Luftwaffe Jerman, Hermann Göring, melihat peluang untuk mencari muka di hadapan Führer dan mendekati Hitler untuk menyarankan bahwa alih-alih mengirim pasukan Jerman ke kantong Dunkirk, pembom-pembomnya bisa melakukan tugas itu dengan lebih efisien dan risiko yang jauh lebih kecil. Hitler pun yakin, dan saat pasukan darat Jerman mulai mendekati pinggiran Dunkirk, pada 24 Mei ia memerintahkan mereka untuk bertahan di posisi mereka. Perintah berhenti itu memungkinkan pasukan sekutu untuk mengatur diri mereka di Dunkirk dan membangun posisi pertahanan, meskipun berada di bawah serangan udara yang hampir terus-menerus. Namun, Dunkirk berada dalam jangkauan pesawat tempur Inggris di seberang selat. Dan meskipun hal itu tidak terlihat oleh pasukan yang kelelahan di darat, RAF berhasil mengacaukan rencana Göring secara serius. Sampai-sampai Hitler membatalkan perintahnya dan pasukan darat mulai bergerak menuju Dunkirk lagi, tepat saat evakuasi dimulai pada 26 Mei. Setiap kapal yang bisa mengapung dikerahkan untuk membantu mengevakuasi para prajurit dari pantai, mulai dari kapal perusak hingga kapal tunda bahkan kapal rekreasi. Di bawah serangan udara dan artileri, armada yang dibentuk secara tergesa-gesa itu berhasil mengevakuasi 338.000 orang, 226 prajurit, termasuk 139.938 pasukan Prancis, serta sejumlah kecil tentara Belgia dan Polandia sebelum evakuasi berakhir pada tanggal 4 Juni. Evakuasi itu digambarkan sebagai sebuah keberhasilan di Inggris. Tetapi para pemimpin di sana tahu bahwa Angkatan Darat Inggris telah kehilangan banyak tank dan kendaraannya dalam pertempuran di Belgia dan Prancis, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pertempuran di Prancis Selatan atau bahkan mungkin untuk mempertahankan Inggris sendiri. Pada tanggal 3 Juni, sehari sebelum evakuasi berakhir, suara sirene serangan udara yang diikuti oleh dengungan mesin pesawat membuat penduduk Paris berlarian menuju tempat pelindungan mereka. Sudah banyak terjadi alarm palsu dalam beberapa bulan sebelumnya, tetapi kali ini benar-benar terjadi karena Luftwaffe menargetkan pabrik Citroën di kota itu. 254 orang tewas, diantaranya 195 adalah warga sipil tak berdosa yang tidak ada hubungannya dengan target, karena bom-bom tersebut meleset dari sasaran. Dengan sebagian besar pasukan ekspedisi Inggris telah dievakuasi, pemerintah Prancis yang telah pindah ke Tours di Prancis Tengah demi perlindungan, merasa ditinggalkan sendirian untuk melanjutkan pertempuran yang bahkan mulai mereka sadari sudah kalah. Sekarang tinggal masalah bagaimana mengakhirinya. Entah dengan semacam perdamaian yang dinegosiasikan atau bertarung sampai orang terakhir dalam sesuatu yang pada akhirnya hanya akan menjadi sekadar perlawanan simbolis. Sambil merenungkan hal ini, pada 5 Juni, Jerman beralih ke bagian kedua dari rencana invasi mereka, Case Red,
dengan serangan melintasi Sungai Somme dan Aisne, sebelum menyerbu ke Prancis Tengah dengan tujuan merebut Paris. Sementara pasukan terpisah dialihkan kembali untuk menyerang pasukan yang menjaga garis Maginot agar mereka tidak mengganggu. Dalam upaya untuk meningkatkan moral Prancis dan sebagai balasan atas pengeboman Paris, sebuah pesawat pengebom tunggal Angkatan Laut Prancis, Farman NC-2234, menyerang Berlin. Namun upaya tersebut dibayangi oleh kemajuan Jerman yang terus mendekat. Pada tanggal 9 Juni, garis utama pertahanan Prancis runtuh dan pasukan Jerman mulai mendekati pinggiran ibu kota Prancis. Perdana Menteri Prancis, Paul Reynaud, yang saat itu telah memindahkan kabinetnya lagi dari Tours ke Bordeaux, memutuskan bahwa Paris terlalu penting untuk dijadikan medan pertempuran. Oleh karena itu, untuk melindunginya, ia menyatakan kota tersebut sebagai kota terbuka dan dengan demikian secara efektif menyerahkannya. Seolah-olah takdir telah berpihak pada musuh negaranya. Pada tanggal 10 Juni, kabar datang bahwa Italia juga telah menyatakan perang terhadap Inggris dan Prancis. Pada pagi hari tanggal 14 Juni, pasukan Jerman memasuki Paris. Dan pada sore harinya, Menara Eiffel yang terkenal itu sudah mengibarkan lambang swastika Nazi. Sepanjang garis Maginot, benteng-benteng jatuh satu persatu seiring pertempuran yang berlangsung selama hari-hari berikutnya. Namun, hanya sedikit dari para pembela Prancis yang menyerah atau meninggalkan pos mereka. Meskipun BEF telah dievakuasi, pasukan Inggris dan Kanada tambahan tetap datang kembali ke Prancis dalam jumlah kecil. Sementara RAF yang babak belur terus melakukan misi pengeboman terhadap pasukan Jerman. Namun, mereka tidak bisa berbuat banyak menghadapi hal yang tak terelakkan. Tidak sanggup menyerah kepada Hitler, Perdana Menteri Reynaud mengundurkan diri pada 16 Juni dan digantikan oleh pahlawan Perang Dunia Pertama, Philippe Pétain, yang mulai mengupayakan perdamaian. Sebuah perdamaian yang syarat-syaratnya kini sepenuhnya akan ditentukan oleh Führer. Terkejut karena Prancis tampaknya tidak memiliki keberanian untuk terus berperang, padahal sebagian besar wilayah Prancis belum diduduki, Winston Churchill menghentikan kerjasama lebih lanjut, meskipun ia harus mengakui bahwa negaranya sendiri hampir tidak berada dalam posisi untuk membantu sekutunya secara signifikan. Pada tanggal 18 Juni, ia pun berpidato kepada rakyat Inggris dan mengatakan bahwa pertempuran Prancis telah usai dan pertempuran Britania akan segera dimulai. Di Berlin, Adolf Hitler yang sangat gembira memilih hutan Compiègne sebagai tempat untuk bernegosiasi dengan Pétain. Tempat ini merupakan lokasi penandatanganan gencatan senjata tahun 1918 yang mengakhiri Perang Dunia I dengan penyerahan diri Jerman dan penghinaan yang harus mereka tanggung di bawah Perjanjian Versailles. Sebagai tindakan balas dendam, Adolf Hitler menuntut agar penandatanganan gencatan senjata yang baru dilakukan di gerbong kereta yang sama tempat Jerman menandatangani gencatan senjata 1918. Pada 21 Juni, 24 jam sebelum pertemuan dijadwalkan berlangsung, Adolf Hitler memerintahkan agar Paris dipertahankan seperti yang dikenal dunia, dengan harapan dapat membangun hubungan baik dengan Churchill, yang ia harapkan akhirnya bisa berpikir rasional dan juga akan mengajukan perdamaian. Sang Führer juga khawatir bahwa penghancuran kota yang begitu berharga akan membuat marah Amerika Serikat, yang ia takutkan bisa saja meninggalkan netralitasnya dan bergabung dalam perang melawannya. Pada 22 Juni 1940, gencatan senjata antara Prancis dan Jerman Nazi ditandatangani. Hitler telah mencapai dalam waktu kurang dari 2 bulan apa yang gagal dilakukan oleh Kaisar dalam 4 tahun. Itu telah merenggut korban 27.000 tentara Wehrmacht tewas, lebih dari 11.000 terluka, dan 18.000 hilang. Korban Prancis berada di kisaran 92.000 tewas dan lebih dari 200.000 terluka. Sementara pasukan ekspedisi Inggris menderita 10.000 tewas dan 78.000 terluka. Ini membuat total gabungan sebanyak 129.000 tewas dan 397.000 terluka atau hilang hanya dalam 2 bulan singkat. Selama pertempuran, pasukan Jerman, terutama dari Waffen-SS, melakukan banyak kekejaman terhadap tawanan perang yang mereka tangkap, terutama yang berasal dari koloni Afrika Utara Perancis. Selama pertempuran di sekitar kastil kecil di Chesley antara 18 dan 20 Juni misalnya, pada saat sudah jelas bahwa gencatan senjata akan segera diumumkan. Sekitar 100 tentara Senegal yang telah menyerah bersama perwira kulit putih mereka digiring ke sebuah ladang dan ditembaki dengan senapan mesin oleh pasukan SS. Beberapa pasukan Prancis, terutama yang berada di bawah komando Jenderal Prancis dan Wakil Menteri Perang Charles de Gaulle, menolak menerima gencatan senjata dan terus bertempur sebelum melarikan diri ke Inggris atau ke koloni Prancis di Afrika Utara. Beberapa benteng di sepanjang garis Maginot terus bertempur hingga bulan Juli.
memberi sinyal kepada Jerman bahwa meskipun Prancis telah jatuh, kebanggaan nasional dan semangat perlawanan mereka belum sepenuhnya dipadamkan. Pétain akan tetap menjadi pemimpin Prancis, namun pada kenyataannya dia tidak lebih dari sekedar boneka. Jerman menduduki wilayah utara dan barat Prancis untuk melanjutkan perang dengan Inggris, sementara Pétain menguasai wilayah selatan dan timur yang tidak diduduki. Dari kota Risor Vichy, yang kemudian dikenal dengan nama Prancis Vichy, untuk membedakan rezim kolaborator tersebut. Kekuasaan Hitler kini tak tertandingi di Eropa Barat, dan saat ia menguasai wilayah Prancis yang baru ditaklukkannya, ia pasti merasa tak terhentikan, seolah apa yang ia janjikan itu benar, bangsa Jermanik berada di ambang menguasai dunia. Bahkan pada saat-saat awal ini ia sudah membayangkan invasi dan penaklukan terhadap apa yang ia anggap sebagai musuh sejatinya, Uni Soviet. Namun ia tahu tugasnya belum selesai dan bahwa di seberang Selat Inggris, musuh yang sudah berdarah-darah dan babak belur itu dengan keras kepala menolak untuk menerima keunggulannya. Satu-satunya hal yang menghalangi takdir bangsa Jerman untuk menguasai Eropa adalah Inggris.